Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat itu senantiasa kita gunakan sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Yuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, para pengikut umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ini para jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita lanjutkan tahlil kita. Terbuka surah Al-Maidah ayat 87. Terbuka surah Al-Maidah ayat ke-87. Baiklah, kita lanjutkan Al-Maidah 87.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام
Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang dihalalkan oleh Allah. Lakum bagi kamu. Wala ta'tadu, dan juga jangan kamu melampaui batas. Peringatan dari Allah kepada muslimin pada saat itu ada adat istiadat jahiliyah yang memang terlarang, yakni mereka diantaranya ada yang bersumpah tidak mau makanan tertentu. Dia sampai bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan daging. Demi Allah saya tidak akan makan daging, misalnya, dan lain sebagainya. Atau juga ada yang mengatakan bersumpah karena pada saat itu, pada zaman jahiliyah itu, terutama pada saat terjadinya peperangan, di antaranya adalah ketika dalam sebuah peperangan, yang namanya perang tentu kan tidak sehari dua hari, apalagi zaman dulu kan, akses transportasinya dan sebagainya masih sangat terbatas, hanya menggunakan kuda, tunggangan binatang, atau lebih banyak mungkin dengan jalan kaki, sehingga waktu yang ditempuh berbulan-bulan, belum lagi lamanya dalam sebuah peperangan, berbulan-bulan bahkan bertahun. Nah, ketika kondisi itu, di antara kaum muslimin pada saat itu, di antara mereka ada yang mengatakan, kalau begitu kita kebiri saja diri kita. Jadi ada yang mengatakan begitu, dikebiri, karena mereka perang itu kan tidak beserta dengan para istri, gitu. Jadi kalau begitu, supaya nafsunya mengendalikan nafsunya, mereka ingin dikebiri. Ini memang kejadian pada saat itu. Lalu di antara mereka juga mengatakan kita tinggalkan nafsu syahwat duniawi. Seperti halnya juga yang dilakukan oleh para rahim. Nah, jadi para rahim itu kan mereka mengendalikan nafsu dengan tidak melakukan pernikahan, kemudian juga mereka meninggalkan duniawi. Nah, jadi di antara kaum muslimin pada saat itu yang ikut juga berperang bersama Nabi, atau walaupun tidak bersama Nabi tetapi ikut berjuang, berperang untuk mempertahankan dan menyebarkan Islam. Nah, di antara mereka banyak yang berpendapat seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang boleh, kan gitu. Kenapa mereka sampai mengharamkan bagi dirinya, sampai bersumpah tidak akan, di antaranya tidak akan memakan daging? Karena ketika ditanya apa alasannya, kalau saya makan daging, katanya saya nafsu birahinya, syahwatnya naik. Sementara di sebuah medan peperangan, kan begitu, tidak bisa untuk menyalurkan. Nah, maka mereka diantaranya ada berpendapat untuk dikebiri saja, atau sehingga lebih baik mereka bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan daging. Atau dengan alasan apa saja dia bersumpah, demi Allah tidak akan makan daging, tidak akan makan ini, dan padahal makanan itu adalah makanan yang halal, halalan atau thayyiban, halal dan baik. Nah, berdasarkan kejadian-kejadian itulah
Maka Nabi Muhammad SAW mendengar. Lalu Nabi mengutus utusannya untuk menanyakan hal tersebut, apakah betul di tempat tersebut, di medan tersebut terjadi apa yang disampaikan kepada Nabi. Ternyata setelah dicek benar. Maka ketika Nabi mendengar itu, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini ditujukan bagi orang yang beriman, karena pada saat itu memang di antara kaum muslimin yang ikut berjuang mensiarkan agama Islam melawan kafir itu, di antaranya ada yang berpendapat demikian. La tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Kalian jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Jadi tidak boleh. Yang kita berarti juga tidak boleh menghalalkan makanan, atau tidak boleh mengharamkan makanan yang secara zatnya memang halal. Tidak boleh. Kalaupun kita tidak suka, ya tidak suka kan. Atau mungkin makanan tersebut halal, tapi ketika kita makan karena kita dalam kondisi badan yang tidak memungkinkan untuk makan itu, ya berarti kita tidak usah makan. Tetapi jangan sampai meyakini bahwa makanan itu haram. Atau juga tidak boleh makanan itu akan mendatangkan bahaya. Sebetulnya tidak boleh juga. Tapi lebih baik ya kita berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Walaupun itu halal, mungkin boleh jadi badan kita yang sedang tidak cocok untuk mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut, walaupun itu halal. Jadi, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Atau juga sebaliknya, orang-orang yang beriman tidak boleh menghalalkan makanan yang haram. Sudah jelas-jelas makanan itu haram, tapi dia meyakini, menganggap bahwa ini halal. Atau minuman itu sudah jelas-jelas haram, tidak boleh kita menganggap bahwa makanan dan minuman itu adalah halal. Jadi tidak boleh sekali lagi menganggap sesuatu yang jelas-jelas halal kita haramkan atau bersumpah dengan atas nama Allah kita tidak akan makan makanan tersebut, padahal makanan itu adalah halal. Ini terjadi pada masa lalu. Ataupun juga sebaliknya, tidak boleh mengharamkan atau menghalalkan makanan yang haram. Wala ta'tadu, dan juga jangan melampaui batas. Nah, jadi berlaku bagi yang halal. Walaupun halal, tapi wala ta'tadu, kata Allah. Jangan berlebihan. Jangan melampaui batas dari kecukupan yang kita konsumsi. Karena kalau berlebihan juga itu akan menjadi tidak baik, kan itu namanya berlebihan. Nah, jadi berarti min awsatiha, dari seperlunya saja. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Ya biasanya kalau berlebihan pun, sesuatu yang berlebihan, melebihi kapasitas kita, yaitu biasanya akan menjadi tidak baik kan gitu. Kalau juga terlalu banyak makan sehingga ruang untuk bernapasnya berkurang kan begitu. Makan terlalu banyak, makan juga berlebihan, itu tentu akan mengurangi juga kita untuk bernapas, dan juga kita kurang memberikan waktu istirahat untuk perut kita. Nah, gitu kan, perut juga butuh makanan, tapi juga butuh istirahat. Wala ta'tadu, maka Allah jangan melampaui batas dalam segala hal apapun. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu, dan makanlah kalian dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, halalan yang baik-baik, thayyiban, halalan yang halal,
thayyiban yang baik-baik. Jadi makan saja dari rezeki Allah itu yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari yang halal dan yang baik. Masih banyak makanan yang halal, kenapa juga harus memakan yang haram? Yang memang menurut syariat agama itu sesuatu yang diharamkan, berarti kita harus berupaya jangan memakan makanan itu. Kenapa? Karena kalau yang halal itu insya Allah halalan juga thayyiban. Di sini para ulama ahli tafsir ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, tapi pada umumnya secara jumhur ulama, kesepakatan ulama atau mayoritas ulama, bahwa yang dimaksud halal atau thayyiban itu adalah halal secara zatnya halal, makanan itu halal. Nah, seperti ya beras kan gitu ya, nasi, kemudian dagingnya daging kambing, sapi, ayam, jelas halal secara zatinya. Tapi kalau anjing tidak halal lagi secara zatnya. Tapi kalau kambing, ayam halal. Nah, tetapi juga tidak hanya zatinya, tetapi juga dari sisi kasabnya. Sehalal itu juga bagaimana cara mendapatkannya, rezeki itu. Jadi halal secara zatnya, juga halal secara kasabnya, kasbinya. Bagaimana cara mendapatkan dari makanan itu? Apakah dengan cara-cara yang halal atau dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud halal atau thayyiban ini halal yang baik secara zatnya maupun secara kasabnya. Bagaimana cara mendapatkannya rezeki tersebut? Ini diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Hanya memakan makanan yang halalan thayyiban. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, di mana kamu kepada Allah, kepadanya hanya beriman kepadanya. Nah, jadi dengan cara di sini ada perintah juga wattaqullah, dengan Allah memberikan perintah hanya memakan makanan yang halal dan thayyib. Karena itu apa yang kamu lakukan itu akan mendekatkanmu kepada takwa. Maka ayatnya adalah wattaqullah, perintah Allah untuk bertakwa. Tetapi ini bagian dari rangkaian bahwa perintah Allah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib itu salah satu rangkaian juga agar kalian menuju takwa. Jadi takwa itu tidak hanya melulu dengan sholat saja, tidak hanya dengan melaksanakan zikir saja, puasa saja, zakat saja, tapi bagian dari rangkaian memperoleh takwa itu adalah diantaranya adalah memperhatikan konsumsi atau asupan makanan ke dalam tubuh kita dengan yang halalan thayyiban. Insya Allah di situ ketika kita betul-betul secara hati-hati memelihara diri kita, maka insya Allah disitulah sebuah proses kita menjadi orang yang bertakwa. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu beriman kepadanya. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. La yu'akhidukumullah, Allah tidak menghukum kamu bil-lagwi fi aymanikum, yang disebabkan yang tidak disengaja di dalam bersumpah. Allah tidak akan menghukum kamu ketika kamu bersumpah dengan yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tetapi dia Allah akan menghukummu dengan sebuah janji yang disebabkan dengan sengaja. Aqadtum dengan akal, sengaja. Al-aiman sumpah itu. Jadi akal itu kan sengaja. Akal jual beli sengaja kan gitu.
atau akan nikah, hanya pakai istilah akan nikah. Itu sengaja. Tidak ada nikah yang tidak disengaja. Itu pasti nikah itu niat untuk menikah. Nggak ada saya nggak sengaja nikah, nggak ada akan. Saya nggak sengaja beli. Kalau nggak, ya namanya beli berarti sengaja karena ada akan. Saya beli mobil ini dengan harga sekian, ada akan pasti. Baik lisan maupun tertulis itu sama-sama akan. Kata Allah, Allah tidak akan menghukumi kamu ketika sumpahmu itu tidak disengaja. Tapi beda kalau sumpahnya itu disengaja. Tidak sengaja bersumpah, betul-betul tidak sengaja, tidak ada niat, tidak ada rencana, tetapi lidah kita sudah terlanjur mengatakan demi Allah misalnya. Wallahi demi Allah, tapi seperti tidak sengaja gitu ya. Itu nggak apa-apa. Nah, ini kasus ini kaitannya dengan tadi ayat yang di atas, di mana pada saat peperangan pada waktu itu di antara kaum muslimin ada yang bersumpah demi Allah, katanya, saya tidak akan makan daging. Kenapa? Karena dia kalau makan daging katanya nafsu syahwat saya jadi naik, sementara saya berada di sebuah medan peperangan yang tidak bisa menikah, yang tidak ketemu istri dan tidak bisa menikah pada saat itu, berada di medan perang, sehingga dia bersumpah tidak akan makan daging demi Allah. Padahal daging makanan yang halal. Nah itu yang tidak boleh pada saat itu, dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, saya saja makan, tetapi saya juga tetap istirahat. Jadi ada saatnya Nabi makan, ada saatnya Nabi istirahat. Wa ankihul nikah, kata Nabi, saya juga nikah. Gitu. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci atau tidak suka terhadap sunnahku, apa yang aku lakukan, maka dia adalah bukan umatku. Jadi kata Nabi, ada manusia itu ada saatnya makan, ada juga saatnya tidur, ada saatnya ibadah, ada saatnya juga untuk istirahat, ada saatnya juga untuk melakukan pernikahan. Nah, kalau siapa yang tidak melaksanakan itu, maka berarti dia bukan umatku. Nah, artinya yang membangkang akan hal itu. Di antaranya tadi dengan membangkang itu dengan apa? Dengan sengaja mau dikebiri atau dengan sengaja bersumpah kepada Allah, sama Allah tidak akan makan daging sebab untuk menjaga supaya tidak tidak muncul syahwat, tidak melakukan dosa. Padahal apa makan dagingnya nggak dosa. Maka kata Allah, la tuharrimu ma ahallallah. Jangan kamu haramkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur bersumpah, sumpahnya itu